Selamat malam. Dalam Amsal 10 ayat 29, jalan Tuhan adalah pelindung bagi orang tulus, tetapi binasa bagi orang yang berbuat jahat. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian dalam buku LPMI 188, Kalau Serta Tuhan. Serta Tuhan, kita hendak jalan di sinarkan kemuliaannya, berkat indah yang hendak diberinya pada yang turut dan percaya. Percayalah menurut sabda Tuhan, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Tiada bayang-bayanglah segala awalnya, senyumnya sinar terang mulia, tak timbang tak takut, tiada pun bersungguh, asal turut dan percaya. Percayalah turut sabda Tuhan, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Segala beban kita, segala duka kita, Tuhan lihat dan ditanggung-Nya. Dia akan bantu orang yang selalu setia, turut dan percaya. Percayalah turut sabda Tuhan, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Jika dengan Tuhan kita selalu jalan, Dia akan pimpin selamanya dalam negeri mulia, tempat disedianya bagi yang turut dan percaya. Percayalah turut sabda Tuhan, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Dalam kitab Yohanes ada menyatakan, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kerana kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Ia telah mencurahkan darahnya bagi kita semua. Lagu seterusnya, mari kita nyanyi bersama-sama, Yesus mencurah darahnya, dalam muka surat 215. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Orang berdosa olehnya
Shalom dan selamat malam kepada saudara-saudari walau dimanapun Anda berada waktu ini. Selamat mengikuti ibadah Minggu Doa 2020 ini untuk malam yang ketiga bersamaan 16 November 2020 melalui siaran media seru Ministry Satu Pelayanan Media Gereja SDA Wilayah 2 Sabah. Saya Puan Rosilin Bangali dari Gereja Telamasan Daerah Marak-Parak akan melayani sebagai pemimpin acara pada malam ini. Terima kasih kepada para pemimpin puji-pujian sebentar tadi, yaitu dari Praise Team, karena sudah memimpin kita semua untuk memuji Tuhan. Sebentar nanti kita akan menyanyikan lagu tema yang bertajuk Raja Kekal Pimpinlah dalam LPMI muka surat 183, disusuli dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Puan Jacqueline Singguat dari CSS Kanarom. Selepas itu, kita akan didekatkan lagi kepada Tuhan melalui lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Elder Sherwin S. Santi dari CSS Kanarom. Penyampai pelajaran kita pada malam ini ialah Elder Musi Botinggal dari Gereja Telamason. Dia juga akan mengakhiri minggu doa pada malam ini dengan doa penutup. Mari kita terus berbakti dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami memuji namamu ya Bapa, sebab Engkaulah yang kami layak puji, sebab Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Petang ini ya Bapa, sekali lagi kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa, sebab kami ini orang yang berdosa. Kami mohon ya Bapa agar Engkau ampuni segala dosa kami, baik pun dalam tingkah laku kami, pemikiran kami, dan juga segala apa yang kami telah lakukan ya Bapa. Ya Bapa, kami minta agar malaikat-Mu dan Roh Kudus-Mu berserta dengan kami ya Bapa. Kami minta juga ya Bapa, Engkau berserta dengan hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk memberikan firman-Mu pada malam ini ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, kami mohon supaya setiap mendengar firman yang telah disampaikan hamba-Mu akan mereka dapat kabar baik dari pelajaran itu ya Bapa. Terima kasih sekali lagi ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengampuni dan menjawab doa kami. Semua ini kami pinta dan serahkan dalam selamat kami. Amin.
besar setiamu Tuhan Bapa-Ku. Aku selalu tinggal di dalam-Mu. Engkau kekal dan cinta-Mu tak gagal. Selamanya Engkau di dalam aku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, beri damai selalu, sukacita karena pimpinanmu, kekuatan dan pengharapan selamanya. Terimalah berkat berlimpah-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu, besar setiamu, besar Salam damai dalam nama Tuhan Yesus. Salam pertemuan kita dalam Minggu Doa hujung tahun 2020. Saya Elde Musi pada malam ini menyampaikan atau mengungsikan firman Tuhan bertajuk Gaya Hidup Kristen dan Buah Roh. Bolehkah wujudnya Persatuan Perompak Bank Adventist? Soalan seperti itu mungkin Anda akan katakan tidak masuk akal, karena ada cara hidup tertentu yang tidak dapat Anda kaitkan dengan Adventist. Bagaimanakah kita menjalani iman kita? Soalan ini
memerlukan jawaban Alkitabiah. Akan tetapi terdapat banyak kepalsuan. Mari kita pertimbangkan dua daripadanya. Ada dua kesalahan yang umat Tuhan lakukan. Bagi sesetengah orang, gaya hidup Kristen yang berbeda tidak begitu penting karena mereka enggan melihat hubungan di antara kepercayaan dan gaya hidup, doktrin dan tingkah laku. Kemudian terdapat mereka yang hanya memusatkan perhatian pada peraturan dan undang-undang, memindahkan Kristus dari pusat pengalaman agama mereka. Rasul Paulus menghadapi situasi serupa di Galatia. Sebilangan besar orang Kristen percaya bahwa kebebasan dalam Kristus mengabaikan hidup beretika. Ada juga orang lain yang percaya bahwa mereka dapat memperoleh pertolongan Tuhan dengan mengikuti peraturan Perjanjian Lama yang sudah lapuk, termasuk sunat. Ini terdapat di dalam Galatia 1 ayat 1 hingga 5 dan ayat 12. Paulus mencabar kedua-dua posisi tersebut. Bagi mereka yang menganggap bahwa pekerjaan itu tidak penting, Paulus menekankan bahwa umat Tuhan akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Bagi mereka yang percaya bahwa mereka akan memperoleh pahala ilahi melalui pekerjaan mereka, Paulus menekankan bahwa seseorang itu diperbenarkan bukanlah karena mengerjakan hukum Taurat, tetapi karena beriman akan Kristus Yesus. Dan ayat ini terdapat di dalam Galatia 2 ayat 16. Sang Rasul menganggap bahwa melainkan gaya hidup Kristen berakar pada Injil, ia hanya mampu menjadi rahmat yang murahan dan kesempurnaan yang paling teruk. Kunci hidup Kristiani menurut Paulus terletak pada komitmen radikal terhadap Kristus melalui kehadiran dan kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, dia menggunakan ungkapan buah roh untuk merujuk kepada kebajikan atau sifat-sifat yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Paulus menyenaraikan 9 kebajikan yang membentuk buah roh. Ini termasuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan menguasai diri. Kita dipanggil untuk menunjukkan semua kebajikan ini yang mewakili watak Kristus untuk dinyatakan kepada orang lain sebagai pengikut-pengikutnya. Seperti yang ditunjukkan sendiri oleh istilah ini, buah roh bukanlah buatan manusia, melainkan diberikan oleh Tuhan. Sama seperti sebatang pokok apel yang tidak dapat berbuah pisang, atau seekor hinjir atau babi, dia boleh terbang. Mustahil bagi manusia yang berdosa untuk menghasilkan kebajikan ilahi dengan sendirinya. Hanya Tuhan yang dapat menghasilkan dan menyatakan wataknya di dalam kita. Oleh itu, persoalan, apakah kita mempunyai visi Alkitabiah dalam kehidupan Kristen kita? Kebenarannya adalah kita tidak dapat memuliakan Kristus di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, di dalam community kita, sekiranya sifat kebajikan seperti termasuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri menjadi bahagian yang sangat penting di dalam karakter dan gaya hidup Kristiani kita. Sekarang timbul persoalan, bagaimana buah roh dapat berakar di hati kita dan dapat dinyatakan dalam kehidupan seharian kita? Dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25, Paulus menunjukkan kepada kita
cara yang berkaitan atau ada 3 cara yang berkaitan di mana kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid-murid yang berbuah. Pertama, kita melihat gaya hidup Kristen sebagai murid yang berbuah ketika selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita menjadi milik Kristus. Untuk menghasilkan buah, kita perlu dihubungkan dengan Kristus setiap hari. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, sebenarnya maksud menjadi orang Kristen adalah lebih daripada mempercayai doktrin-doktrin tertentu dan mematuhi peraturan-peraturan tertentu. Ia bermaksud transformasi hati yang radikal, yang membawa kepada ketaatan kepada Tuhan melalui iman. Perhatikan bahwa Paulus meletakkan kasih permulaan daftar kebajikan-kebajikan ini adalah karena dia berpendapat bahwa kasih adalah kebajikan yang tertinggi sebagai bukti penentu gaya hidup Kristen yang sebenar. Di tempat lain pula, dia menasihati orang Galatia. Tetapi berkhidmatlah di antara satu dengan yang lain dengan kasih. Di dalam Galatia 5 ayat 13. Maksudnya adalah kehidupan seharian kita dapat memberitakan Injil dengan cara yang berkuasa. Ellen White mengatakan seperti ini. Terdapat kepetahan yang jauh lebih berkuasa berbanding kepetahan berkata-kata di dalam kehidupan seorang Kristen yang tenang dan konsisten, yang tulen dan sejati. Pribadi seseorang itu mempunyai pengaruh lebih besar berbanding apa yang dikatakan. Dan hujah yang paling kuat yang memihak kepada Injil adalah seorang Kristen yang penyayang dan dikasihi. Gaya hidup Kristen yang sejati adalah berpusat kepada Kristus. Kedua, kita memperlihat gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid-murid yang berbuah apabila kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menikmati pekerjaan daging dan mengakui bahwa kita hendak ke surga. Seorang penulis, Dietrich Bonhoeffer, mengatakan, ketika Kristus memanggil seorang lelaki, dia meminta kepadanya untuk datang dan mati. Sebagai orang yang beriman, kita mengambil tanggung jawab untuk mencabut semua rumpai yang mengancam untuk mematikan kehidupan rohani kita, sehingga buah roh dapat berkembang. Secara praktikal, ini bermaksud bahwa setiap kebiasaan, amalan, atau maksiat yang membakalkan makanan kepada kehidupan kita yang lama, yang mencari dan memanjakan diri kepada hal-hal yang seperti itu perlu dibunuh. Gaya hidup Kristen yang sejati adalah menyangkal diri. Ketiga, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid yang berbuah ketika kita hidup dalam roh. Ini terdapat dalam Alkitab di dalam Galatia 5 ayat 25. Dan hidup dalam roh bermaksud dikawal oleh roh setiap bidang kehidupan kita. Dari pemikiran dan emosi terdalam kita sehinggalah kepada hubungan dan interaksi harian kita. Ini melibatkan pembentukan dan pemberian tenaga oleh firman Tuhan, doa, ibadah, persekutuan, dan pelayanan. Penting untuk diingat bahwa ketika kita harus mengikuti roh, kita harus membuat keputusan yang secara sadar untuk berhenti membekalkan makanan kepada diri kita yang lemah itu dan mulai menanam buah roh. Dengan kuasa ilahi yang memungkinkan usaha kita, kita akan melakukan apa yang benar. Nilai gaya hidup kita tidak akan menyerupai atau sesuai dengan amalan populer. Apabila roh meyakinkan kita tentang pilihan kita yang salah, yaitu dalam apa yang kita katakan, apa yang kita nyanyikan,
memperhatikan hiburan dan lain-lainnya, kita akan mohon pengampunan dengan hati yang rendah. Sebaliknya, ketika kita menyadari bahwa kita sedang mengalami kemajuan, kita akan menahan diri dari sikap yang suka mengkritik dan menghakimi terhadap sesama jemaah yang mungkin sedang berjuang di dalam perjalanan hidup mereka dengan Tuhan. Gaya hidup Kristen yang sejati adalah dipimpin oleh Roh. Buah Roh yang dipraktikkan setiap hari memuliakan Kristus dalam pemikiran, perasaan, tingkah laku kita, dan hanya hubungan yang hidup dengan Kristus yang dapat menghasilkan cara baru untuk kehidupan dan hidup yang memuliakan Tuhan dan menarik orang lain kepadanya. Dengan kesimpulan ini, inilah yang menjadi gaya hidup orang Kristen yang sejati, menjadi murid yang berbuah, yang menggambarkan rupa Kristus dan tingkah laku kita. Semoga ini menjadi pengalaman kita bersama. Mari kita berdoa. Maha besar, Bapa di surga, terpujilah Tuhan karena begitu baik terhadap kami. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar dan pelajari. Semoga firman itu memberi kekuatan kepada kami untuk menghadapi kelemahan-kelemahan hidup kami. Pimpin kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar hidup kami senantiasa diperbaharui setiap hari sesuai dengan gaya hidup Yesus. Jadikan gaya hidup kami yang dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa memuliakan Tuhan dan membawa orang lain kepada Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.